Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Titi Hasrati, ya, lebih dikenal dengan Titi. Jadi kali ini saya akan menanggapi kembali video di mana Bapak Ketua Yara, Bapak Safarudin, Yara singkatan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Saya ulangi lagi, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Di video tersebut, Bapak duduk di depan dan ada staf-staf di depan memakai kemeja putih, dan saya yakin mereka adalah staf UNHCR dan mereka memakai identity card di leher mereka. Ya, di video tersebut Bapak mengatakan bahwa saya selaku ketua dan Yara akan siap sedia menampung pengungsi Rohingya. Bapak sarjana hukum, maaf Bapak tidak mengerti hukum. Maaf sekali lagi dari emak-emak, Bapak bukan sarjana hukum. Jika Bapak sarjana hukum, dari Yara saja, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, harusnya Bapak mengadvokasikan, memperjuangkan secara hukum hak rakyat Aceh yang menuntut pemerintah segera menangani pengungsi Rohingya, mengeluarkan mereka dari bumi Nanggro Aceh Darussalam khususnya dan dari wilayah Indonesia pada umumnya. Bapak harusnya memperjuangkan hak rakyat Aceh, bukan memperjuangkan pengungsi Rohingya, Bapak. Itu yang pertama, Bapak sudah melangkahi, mengkhianati visi misi Yara sendiri, saya rasa, dari singkatan Yara. Bapak sarjana hukum yang terhormat, maaf, Bapak tidak mengerti hukum. Tahukah Bapak, di atas hukum ada hukum yang lebih di atas lagi, tentang kita tidak pernah menandatangani, Indonesia tidak pernah menandatangani konvensi ratifikasi tentang penerimaan Rohingya PBB pada tahun 1951. Bapak sarjana hukum yang terhormat, itu berarti Bapak, Indonesia tidak berkewajiban menampung pengungsi dari luar manapun, termasuk pengungsi Rohingya. Itu pertama, Bapak. Yang kedua, Bapak Presiden Jokowi juga sudah dengan tegas menolak pengungsi Rohingya. Bahkan Ibu Menteri Luar Negeri, ya, juga di rapat beliau yang terakhir di PBB sudah dengan tegas menyatakan Indonesia menolak pengungsi Rohingya. Itu Bapak, ya. Terus Bapak, kenapa Bapak yang sarjana hukum ini tidak mengerti hukum? Kalau yang di atas Bapak ataupun yang di bawah Bapak warga Aceh menolak mereka, kenapa Bapak sok-sokan mau melindungi mereka? Ada apa? Wahai Bapakku yang terhormat sarjana hukum, Bapak Safarudin, maaf ya Pak, salah. Biasa salah Bapak ya, salah dalam hukum. Apalagi saya emak-emak dalam menghafal nama Bapak, ya kan? Bapak tidak tahu hukum. Bapak melawan semua warga Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan terang-terangan, dan Bapak menantang semua warga Indonesia, khususnya warga Aceh, khususnya mahasiswa, untuk menyikapi tantangan Bapak. Bapak Safarudin yang terhormat, negara ini negara hukum seperti titel Anda di ujung sarjana hukum. Tentu saja hukum yang Anda tahu di dalam kepala Bapak lebih besar ilmunya dibanding saya yang hanya emak-emak. Tapi Bapak, maafkan saya sekali lagi, Bapak tidak tahu hukum. Oke, itu yang pertama ya Bapak. Bapak tidak tahu hukum. Yang kedua, Bapak tidak tahu asal muasal pengungsi Rohingya, dan Bapak tidak tahu latar belakang, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Oke, saya sampaikan di sini. Pengungsi Rohingya Bapak katakan mereka tidak punya apa-apa, hanya nyawa di badan. Bapak yang terhormat, kali ini Anda salah lagi. Oke, mereka Bapak terorganisir. Mereka kemari dibayar 14 juta rupiah. Mereka membayar, bukan dibayar. Mereka membayar 14 juta rupiah untuk bisa terdampar di perairan Indonesia. Khususnya 14 juta. Banyak loh Pak. Saya sendiri Pak, ini kalau Bapak minta uang 1 juta aja saya nggak punya Pak. Saya cuma dikasih suami saya belanja nih 50.000 Pak. Nggak punya saya. Mereka punya 14 juta yang Bapak katakan mereka tidak punya apa-apa. Bapak sarjana hukum yang terhormat. Itu tentang mereka. Yang kedua, Bapak katakan mereka terzalimi. Siapa Pak yang menzalimi mereka? Saya ceritakan sedikit tentang Rohingya ini Pak ya. Mereka ini adalah sebuah etnis di Myanmar yang dulu membantu penjajah menjajah
negeri Myanmar. Kalau saya tidak salah Inggris. Nah, itu. Mereka jadi kloninya, jadi sekutunya Inggris dalam menjajah Myanmar. Kalau kita jadi mereka, apa yang kita lakukan, Pak? Kita usir tentu saja. Adabnya salah, akhlaknya salah. Mereka itu kasihan juga, dibuatkanlah sebuah tempat untuk mereka di Myanmar sana, perumahan yang cukup bagus. Saya sudah lihat itu videonya, nggak lihat ke sana ya. Saya lihat video dan itu cukup luas dan itu memakan dana cukup besar. Itu sumbangan dari seluruh dunia agar Myanmar membuatkan rumah bagi mereka. Di sana ada pasar, ada rumah, banyak rumah. Tapi mereka lari, ada apa? Siapa yang mengorganisir mereka, Bapak? Yang Bapak katakan mereka tidak punya apa-apa. Bapak katakan Bapak menolong mereka atas dasar kemanusiaan. Wahai Bapak Safarudin, sarjana hukum yang terhormat. Selama ini kemanusiaan Bapak kemana? Bapak sadar tidak kalau Aceh adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia? Artinya masih banyak penduduk Aceh yang masih di bawah garis kemiskinan. Kalau Bapak merasa Bapak punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi sampai-sampai orang luar mau Bapak bantu, coba bantu dulu orang sekitar Bapak. Dalam Islam bantu dulu orang terdekat, saudara terdekat. Oh, saudara terdekat sudah kaya, bantu tetangga. Oh, tetangga sudah kaya, bantu yang lebih jauh lagi. Begitu cara membantu, begitu cara meletakkan kemanusiaan di dalam Islam. Jika Bapak merasa kemanusiaan Bapak sangat tinggi, Bapak pengangguran anak-anak muda banyak, Pak. Berikan mereka lapangan pekerjaan. Kalau memang Bapak merasakan kemanusiaan Bapak terlalu amat tinggi. Itu banyak pengemis, bantu mereka. Mereka orang Aceh. Ada yang nyari rongsokan sampai panas-panas hitam kelam dengan becak. Bapak bantu. Itu saya salut. Itu baru benar kemanusiaan diletakkan pada manusia yang benar. Ya, Bapak. Terus Bapak katakan karena ada kasus mereka BAB sembarangan. Bapak katakan tidak ada toilet. Masa sih nggak ada toilet? Memang akhlaknya nggak bisa dipakai, Bapak. Nggak mencerminkan sebagai orang Islam. Ya, kemudian nasi dibuang. Jadi Bapak maksudnya nasinya nggak enak terus dibuang. Jadi maunya mereka nasi seperti apa, Pak? Nasi kebuli. Ya, nasi biryani. Saya aja makan cuma setahun. Belum tentu ada sekali makan nasi biryani. Apa maunya Bapak? Bapak, kami rakyat Aceh, kami warga Indonesia tidak bodoh. Kami bisa menilai apa yang Bapak terima dari UNHCR. Petugas lapangan UNHCR saja, Pak. Kendaraannya Pajero, Pak. Pajero. Nah, kalau Bapak menolak, ya, UNHCR minta bantu Bapak nih. Kau takut-takutin nih rakyat Aceh dengan hukum kau, katanya kan. Ku bayar kau banyak. Itu banyak Bapak dibayar. Makanya Bapak mati-matian. Bapak sudah sadar Bapak itu salah melawan semua warga negara Indonesia dan warga Aceh. Tapi tetap Bapak lakukan. Bapak siap menampung, kata Bapak. Di mana Diara, di kantor Bapak. Atau terakhir saya baca berita, Bapak akan menampung mereka di daerah Lamteba, Aceh Besar. Di sebuah tanah yang Bapak kuasai sebesar 12.000 hektar. Wahai Bapak sarjana hukum yang terhormat. Walaupun itu tanah Bapak, tapi tanah Bapak itu juga punya sebuah adat budaya sekelilingnya. Yang bukan berarti itu tanah Bapak, Bapak bisa seenaknya saja. Itu terletak di tengah perkampungan dan kampung tersebut sudah menolak pernyataan Bapak agar mereka bawa ke sana. Enggak bisa sembarangan Bapak sarjana hukum yang terhormat. Negeri kita ini tercinta Bapak. Diwariskan, diperjuangkan tetes keringat air mata harta Pak untuk anak cucu mereka sendiri, bukan untuk para pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya dulu sudah pernah Aceh terima. Aceh bukan jenis orang yang biadab, tidak menolong orang. Tetapi Aceh tidak bodoh. Aceh tidak mau dilabelkan lagi rugi Islam, rugi orang Aceh tidak mau menolong sesama. Pelajaran kita petik Pak, waktu tahun 2015 kita tolong mereka, kita yang buntung. Kita bantu mereka, kasih makan, mereka nggak ada akhlak. Lihat perempuan, mau dia ganggu, mau dia perkosa. Ya, lari dari camp perempuan, lari sama laki. Ya Allah, itu yang Bapak mau perjuangkan. Nah, terus kalau misalnya sekarang UNHCR minta Bapak bantu. Udah Bapak bantu, Bapak dapat. UNHCR bilang lagi nih ke pemerintah Aceh, kasih tanah untuk mereka. Buatkan rumah, bagi dua Aceh dengan Rohingya. Terakhir Pak, dejavu Palestina akan terjadi di Aceh khususnya. Begitu juga di wilayah NKRI lainnya. Ya, kita akan dijajah mereka. Karena kenapa? Itu PBB, itu Amerika. Nah, sekarang udah mau kalah dengan Israel. Israel udah kalah dengan Palestina. Akan mempersenjatai Rohingya. Melawan kita, Pak. Mereka jual senjata. Jadi senjatanya itu dijual ke Rohingya. Perangi kita. Palestina 2 terjadi akibat salah satu cuak-cuak kayak Bapak.
Ya, pengkhianat bangsa, pengkhianat NKRI, pengkhianat warga Aceh adalah Bapak. Yara selaku Yara, Bapak sudah mengkhianati yayasan Anda sendiri. Bapak Safarudin, sarjana hukum yang tidak mengerti hukum. Semoga video ini ditonton oleh Bapak, ya, ditonton oleh Bapak juga dengan Bapak pengacara yang kondang itu. Siapa namanya? Saya lupa, ya. Semoga ditonton dan beliau bisa memberikan tanggapan terhadap sarjana hukum Bapak. Detailnya dapat di mana itu, Pak? Ya, mohon Bapak, ya, Bapak melawan seluruh Republik Indonesia, seluruh warga Indonesia Bapak lawan, dan Bapak hati-hati dengan uang yang Bapak terima. Baik Bapak Safarudin sarjana hukum, mohon maaf jika keras dari saya, tapi ini adalah perwakilan apa yang disampaikan oleh warga-warga Aceh lainnya buat Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.